Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya? Oke. Jadi materi hari ini adalah mengenai kebijakan fiskal. Maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar materi pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Fahri, kepada Fahri silakan. Amin. Baik, terima kasih Fahri untuk memimpin doa pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini coba lihat di samping kalian, apakah teman kalian ada yang tidak masuk atau masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Afifah. Kenapa Afifah? Ada kepentingan keluarga, Pak. Oh ya, baik. Berarti Izin. hanya Afifah yang izin ya? Andi. Kenapa Andi Putra? Izin juga, Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya, Nana. Nah, kayaknya kalian masih ngantuk-ngantuk nih wajahnya. Yuk kita ice breaking dahulu. Silakan berdiri. Ada yang mau memimpin nggak di depan? Satu orang Mas aja. Jun, Mas Jun. Mas Jun, oke, nggak apa-apa. Silakan maju, Mas Jun. Nah, untuk ice breaking dari Bapak ini adalah kalian mengikuti arahannya saja untuk dengan iramanya, yaitu tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, berputar-putar. Itu ya. Paham? Oke, silakan maju dipimpin. Ayo bersama-sama. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, berputar-putar lagi. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, berputar-putar. Bagaimana, lagi atau sudah? Boleh, silakan. Ayo satu kali lagi ya. Ini tolong dengarkan, yuk. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, berputar-putar. Satu lagi, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, berputar-putar. Oke, silakan duduk kembali anak-anakku. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kan minggu sebelumnya materinya apa? Ada yang tahu? Oke, jadi ya betul Ajija. Jadi kebijakan minggu kemarin adalah mengenai kebijakan moneter. Nah, Bapak akan memberikan asesmen untuk kalian di awal pembelajaran ini mengenai kebijakan moneter sebelum menginjak pembelajaran ke kebijakan fiskal pada pertemuan ini. Ini saya Bapak bagikan games ya, permainan teka-teki silang. Silakan bisa diisi. Waktunya 1 menit ya. Sudah kebagian semua? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya mulai dari sekarang ya, Nana. Ditulis namanya dulu ya, atau di akhir tidak apa-apa. Di bawah sudah ada tulisannya ya, Ovi.
Silakan dikerjakan. Wah, cepet sekali ya jawabnya. Kayaknya sudah paham banget nih mengenai materi sebelumnya ya minggu kemarin. Oke, waktunya tinggal 40 detik lagi ya. Sudah, Man? Oke, silakan ya. Ini tinggal satu. Oke, waktunya tinggal 20 detik lagi. Nah, jawab nomor berapa itu? Ya, betul. Bener toh, Pak? Iya, Pak. Oke, sudah semua ya? Oke, silakan dikumpulkan kembali. Oke, wah jawaban sudah selesai semua jawabannya. Sudah, Pak. Oke, dari jawaban-jawaban kalian ini sudah banyak yang betul. Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi sebelumnya, kebijakan moneter ya. Bener, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi kebijakan fiskal dengan tepat melalui diskusi kelompok. Jadi kalian nanti akan ada diskusi kelompok setelah Bapak memberikan materi kepada kalian. Yang kedua, kalian mampu menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kan Bapak sudah share mengenai Hangout dan juga video pembelajaran pada kemarin ya. Nah, itu kan Bapak memberikan tugas mandiri, yaitu mengumpulkan poin-poin dari materi tersebut. Ada yang sudah menulis semua untuk poin-poinnya? Sudah. Coba perwakilan satu orang untuk membacakan poin-poin tersebut. Silakan. Ya, Anjani silakan. Mikrofonnya tadi mana? Oke, silakan Anjani. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya membaca handout dan melihat video pembelajaran yang Bapak beri, di sini saya mendapat poin yang saya pelajari. Di antaranya saya jadi tahu nih pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi kalau kebijakan fiskal itu tujuannya dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dari keuangan negara. Terus ada juga nih di sini kebijakan fiskal ada beberapa macam. Di antaranya kalau dari segi penerapan itu dibedakan menjadi dua, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Nah, jenis kebijakan ini juga sama kebijakan moneter yang lalu, cuman beda di konten isinya saja Pak yang setelah saya pelajari. Terus yang terakhir poinnya itu instrumen dari kebijakan fiskal di sini tuh ada pajak, pengeluaran belanja dan alokasi anggaran. Itu dari poin saya. Nah, dari yang disampaikan Anjani, yang kalian pelajari sama atau tidak?
Sama. Oke. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama Bapak akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Setelah itu kalian diberi tugas diskusi yang disiapkan oleh Bapak nanti. Yang ketiga, setelah kalian diskusi, dipresentasikan perwakilan dari kelompok tersebut. Nah, ini kalian pernah pergi ke SPBU enggak? Sering. Untuk ngisi bensin pertalite? Betul. Betul ya? Pertalite. Pernah ya? Harganya berapa? 10.000. 10.000 ya? Nah, bensin pertalite itu kan harga awalnya bukan 10.000. Betul kan? Itu diberi subsidi oleh pemerintah. Nah, itu tanpa kalian sadari ya, kalian itu sudah menikmati dari kebijakan-kebijakan fiskal dari pemerintah tersebut. Nah, kebijakannya subsidi tadi itu salah satunya. Oke, lalu apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kalian sudah pelajari ya, dari Anjani tersebut tadi sudah bilang bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memenuhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan pemasukan keuangan pemerintah. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengeluarannya itu adalah anggaran yang dikeluarkan oleh kebijakan tersebut, dan untuk pemasukannya adalah dari pajak, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Apa tadi pengertiannya? Ayo. Jadi pengertiannya adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran keuangan pemerintah. Oke, betul sekali. Selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuannya itu ada 3, anak-anak. Dipahami ya. Yang pertama adalah meningkatkan PDB, produk domestik bruto. Yaitu tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam perusahaan tersebut bisa meningkat. Contohnya kayak kebijakan dari pemerintah untuk membangun jalan tol misalkan. Nah, itu kan pastinya untuk memperlancar perusahaan tersebut untuk mengirim pendistribusian barang dan jasa kan. Nah, ketika pendistribusian tersebut lancar, maka perusahaan tersebut kan produksinya juga lancar, dan juga pastinya PDB dari pemerintah juga akan meningkat. Oke, tadi yang pertama apa? Meningkatkan PDB. Oke, yang kedua adalah meningkatkan serapan tenaga kerja, yaitu tujuan dari kebijakan fiskal yang kedua adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi kebijakan pemerintah itu kayak memberikan insentif ke pajak kepada perusahaan baru misalkan. Nah, perusahaan tersebut ketika sudah diberikan insentif pajak, maka perusahaan tersebut kayak memasukkan karyawan baru yang lebih banyak begitu. Jadi bisa mengurangi pengangguran juga gitu. Untuk tujuan kebijakan fiskal yang kedua. Tadi yang pertama apa? Meningkatkan PDB. Yang kedua, serapan tenaga kerja. Oke. Yang ketiga adalah menjaga kestabilan harga. Yaitu tujuan yang ketiga membantu mengontrol inflasi agar harga-harga barang tersebut tidak langsung naik begitu saja begitu. Jadi tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah mengontrol mengontrol inflasi agar harga-harga di pasaran itu tidak langsung naik kayak 10.000 langsung menjadi 40.000 begitu. Jadi dikontrol, kebijakan ini tujuannya untuk mengontrol agar harga tersebut bisa tidak naik begitu cepat, seperti kayak memberikan subsidi tersebut ketika kayak agar masyarakat tersebut bisa menjangkau untuk membeli barang tersebut begitu. Tadi tujuan yang pertama apa? Meningkatkan PDB. Nah, yang kedua serapan tenaga kerja. Yang ketiga menstabilkan harga. Bisa dipahami ya tadi penjelasannya? Oke.
Selanjutnya adalah jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional, yaitu meningkatkan kualitas ekonomi dengan dampak yang terlihat itu dalam jangka panjang. Misalkan ya kebijakan dari pemerintah itu adalah kayak memberikan beasiswa ya. Di sini kan ada beberapa yang dapat beasiswa ya. Nah, kebijakan tersebut dampaknya itu terlihat berkepanjangan begitu. Jadi seperti untuk meningkatkan SDM yang ada di negara kita sendiri begitu. Karena kalau yang tidak mampu bisa kuliah, jadi SDM mereka bisa mampu begitu. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang sengaja atau terencana, yaitu kebijakan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Seperti yang baru-baru ini, ada yang tahu tentang tapera? Tahu ya? Yang tabungan perumahan rakyat. Tahu kan? Tahu. Nah, itu sudah direncanakan oleh pemerintah pada tahun 2016 loh. Jadi pada tahun 2016 itu sudah direncanakan mengenai tapera ini. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal yang tidak sengaja, yaitu kebijakan yang diambil secara tidak sengaja atau incidental sebagai respon terhadap situasi atau krisis yang terjadi. Misal kayak seperti pada tahun COVID dulu kan, itu kan adalah sebuah krisis yang terjadi di negara, termasuk di negara kita ya. Nah, itu adalah kebijakan yang tidak sengaja. Jadi kayak anggaran yang awalnya sudah ada bisa dialihkan kepada kesehatan karena krisis pada COVID tersebut ya. Bisa dipahami? Bisa. Tadi untuk jenisnya apa saja? Yang pertama apa? Kebijakan fungsional, kebijakan fiskal sengaja atau terencana, kebijakan fiskal tidak sengaja atau insidental. Oke. Ngerti ya anak-anak? Ngerti. Ya? Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak, yang kedua ada pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga adalah alokasi anggaran. Yang pertama adalah pajak. Nah, pajak ini adalah salah satu instrumennya, yaitu kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah. Nah, pajak ini digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dan menyediakan layanan publik. Jadi salah satu instrumennya adalah pajak. Jadi seperti kayak kita kalau mendapatkan gaji, kita harus membayar pajak, dan juga perusahaan membayar pajak itu adalah pajaknya adalah pajak penghasilan yang sudah Bapak ajarkan pada minggu lalu ya. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah, yaitu uang yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Jadi yang kedua ini adalah pengeluaran pemerintah. Jadi salah satu instrumennya adalah uang yang digunakan oleh pemerintah adalah untuk kebijakan infrastruktur sosial kayak membangun rumah sakit, puskesmas, gitu ya, sekolah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga ada alokasi anggaran, yaitu proses penentu bagaimana dana pemerintah akan digunakan untuk berbagai program sesuai dengan prioritas masing-masing. Oke, jadi instrumen tadi ada 3 ya. Coba sebutkan satu apa? Pajak. Yang kedua pengeluaran pemerintah. Yang ketiga Alokasi anggaran. Oke, itu adalah instrumen dari kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya contoh dari kebijakan fiskal Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah subsidi BBM atau subsidi gas. Kebijakan yang dimana pemerintah itu menanggung sebagian biaya bahan bakar atau minyak dan gas agar harganya itu lebih murah. Jadi contohnya yang pertama adalah subsidi BBM yang Bapak sebutkan tadi mengenai Pertalite, kan itu ada subsidi ya dari pemerintah yang harga awalnya berapa? 13.000 apa berapa ya? 13.000 ya menjadi 10.000. Oke. Yang kedua adalah penetapan harga ecer tertinggi.
yaitu penetapan harga jual maksimal untuk barang tertentu untuk melindungi konsumen dari harga tertinggi, misalkan seperti kayak obat-obatan. Nah, obat-obatan itu sudah diberikan kebijakan untuk menetapkan harga ketika dijual, itu pemerintah sudah menetapkan harga paling tinggi untuk dijual itu berapa gitu, agar mereka itu tidak menjual sembarangan harganya. Apakah bisa dipahami untuk contohnya? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini Bapak akan bagikan kalian ke dalam 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pas ya? Iya, Pak. Oke, saya bagikan dulu untuk LKPD-nya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebentar. Oke. Oh, ini ya. Oke. Jadi untuk tugas diskusi kelompoknya ini, yang pertama, di situ ada berita di belakang, coba dilihat mengenai Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, ada yang viral baru-baru ini ya, bisa dilihat. Jadi kalian baca dulu, setelah itu dari berita tersebut yang kalian baca, istilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak jelaskan itu, yang sudah Bapak potong-potong itu, silakan nanti dijawab, tulisan ini ditempel, setelah itu dijawab di kertas karton yang sudah Bapak berikan ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ini untuk spidolnya saya bagi. Jun bayar, Jun. Ayo, Jun, bayar, Jun. Oke. Silakan dikerjakan, dan untuk pertanyaan itu langsung ditempel di kertas karton itu ya. Pak, belum dapat spidolnya. Oh iya, spidol, sebentar ya. Ini silakan bisa dikerjakan di bawah ini biar enak, bisa dikerjakan di bawah. Ya, boleh di bawah. Untuk waktunya 10 menit ya, bisa kan? Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang ya anak-anak. Yang ini aja, yang hijau. Ya, silakan di bawah nggak apa-apa. Biar enak nulisnya. Silakan ke bawah. Ini nanti ditempel ya di kertas ini. Oke, double kit. Ayo, ayo. Ya, apa Rima? Oh iya. Ini ya? Aja. Tulis nama anggota. Spidolnya sudah kan? Mari, sayang. Belum. Ini spidolnya. Sudah. Anak itu
Ya. Oh iya, mohon maaf. Bawa, makasih. Terserah kalian, seenak kalian mau di depan atau di belakang terserah. Untuk tempelnya ditempel terserah kalian ya, mau dibentuk kayak apapun terserah. Ini lo itu buat nulis. Yang hijaunya apa yang Apa? putihnya ini, Pak? Terserah kalian mau yang mana. Iya ya. Seenak kalian, kalau menurut kalian enak gak apa-apa. Pelan-pelan, jangan sampai kena temannya ya. Bisa nggak aja pakai buku atau apa biar ini bisa lebar. Ini loh. Oke. Ini pakai apa? Nama kelompok itu. Mungkin bisa ditulis poin-poinnya saja, nggak apa-apa, jangan semuanya. Kalau itu hilang, langsung hilang. Kurang gede tadi. Satu sampai ke sini. Itu nama kelompoknya di situ, di kertas ini sudah ada. Berarti ini Mas. nggak usah Pak ya? Ya nggak apa-apa, nggak usah. Oh ya, sudah maaf ya, Mak. Ini kan tempelan. Setan. Ini tidak ada kendala kan ya? Oke, waduh bagus sekali sudah menjawab. Apa itu? Nomor 1. Oke, Baca beritanya, Ta. semangat ya Fahri. Sudah. Jangan malas-malas kalau belajar ya. Terlalu anu nggak sih di sini Dekat-dekat loh. ya. Berapa soalnya? 5. Ada itu loh. Ada 3, ada berapa? Ada 5 kan? Di Aris, kerja kelompok ya, diskusi, jangan lihat HP saja ya. tak tahu. Yo gini loh. Ya boleh. Gini aja. Mungkin jangan ditulis semua, bisa poin-poinnya saja. nggak apa-apa. Kamu ada nulis sekarang? Gini. Oke, Dewi, Sini mana aku wes? baca. Ya apa keko ini? ini apakah ada kendala? Nggak ada ya? Oke. Semangat sekali anak-anak ini ya. Semangat pagi. Ya, baca nomor 1 itu apa, guys? Iya Pak. Nomor satu itu dari berita yang telah dibaca. Menurut kelompok kalian apa itu kebijakan? Bisa bukanya, fiskal? Cica? Butuh bantuan? Bisa. Oke. Kalau menurut aku teman-teman kebijakan fiskal adalah kayak apa ya? Kayak Waktunya tindakan tinggal pemerintah 7 gitu menit nggak ya, sih? Nana. Kayak tindakan pemerintah gitu nggak sih teman-teman? Apa sih? Oh iya. Sih, betul. Terus Ini ada salah satu kebijakan dari pemerintah juga. tujuannya, jangan lupa ditulis. Kan kita belajar tujuan juga ya tadi. Iya. Waduh, semangat sekali anak-anak ini ya. Dewi Bisa di nulis sini sudah sampai satunya, mana? Mbak. Cepat sekali deh. Sudah menjawab nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 sama nomor 2. Oke, dilanjutkan ya. Pendapatan dan Oke, jangan lihat kelompok lain, fokus di kelompoknya ya, diskusi. Ya. Oh ya, saya ganti ya. Bentar. Nggak makan, Mbak.
Ini ya, coba dicek lagi bisa apa enggak. Ini kok jauh kok, Pak? Enggak apa-apa, yang penting Contohnya kalau apa? dia enak enggak apa-apa. Tujuan Dan nyaman. dia tujuan dari kebijakan fiskal Enggak ada. apa-apa, ditukar aja. Oke. Dewi aja kita jawab pertanyaannya. Iya, boleh. Biar gak nunggu sang Dewi. Di sini aja. Oke, kurang 5 menit lagi ya. Ya, Pak, bentar, Pak. Nomor tiga, teman-teman. Ya, di situ. Nah, Oke. di sini jawabannya di sini di atas. Ayo. Nomor 3 itu uraikan poin-poin penting dari artikel ini. Yang pertama itu ada Oke. peraturan pemerintah. Sudah nomor PP. berapa PP kalian? nomor 21 Ya, tahun oke. 2024. Tinggal 4 menit lagi ya pembelajaran hari ini. Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 terus ditetapkan oleh Presiden Itu Jokowi. teman yang lain bisa untuk membantu menempelkan ya. ditetapkan Oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo tentang perubahan PP nomor 25 tahun 2020 Hari diskusi 2020 apa? mengenai Sudah nomor berapa? penyelenggara Iya, itu kertasnya mengenai kemarin itu penyelenggara salah yang saya pakai jadi penyelenggara kan bisa digunakan kembali jadi saya pakai meskipun nggak pakai. Itu Tapera. ya. Betul kan? Tapera. Betul gitu. Kemudian poin yang kedua itu kayaknya pemotongan gaji, iya. Pemotongan gaji untuk iuran Tapera. Oke, tinggal 3 menit lagi teman-teman. Ya anak-anak. Untuk iuran Tapera. untuk Udah ya, ini Untuk iuran sudah. Tapera. Tinggal nomor 4 juga, wah. Seku langsung ngopong nulis. terus yang ketiga kewajiban pendaftaran. Kewajiban Bari ikut pendaftaran. diskusi ya sama kelompoknya. Terus selanjutnya itu kayaknya tanggal penyetorannya. Tanggal penyetoran itu harus disetorkan. Harus disetorkan setiap bulan sebelum Tinggal 3 menit lagi anak-anak. sebelum tanggal Oke. sebelum tanggal 10 ke rekening Tapera. Terus selanjutnya reaksi Jokowi. Hah? Reaksi Jokowi. Reaksi Jokowi yaitu kebijakan ini telah diperhitungkan dan mengakui adanya pro dan kontra dan mengakui adanya pro dan kontra. Terus selanjutnya ya wis. Nomor 4. Nomor 4 itu adalah yang pertama itu adalah Tinggal 1 menit lagi ya. konsekuensi positif. Sudah. Oke. Apa? Pertama, Boleh dikasih nama, nggak akses apa-apa. terhadap hunian. Meningkatkan akses terhadap hunian. Cuma, terhadap hunian. kok duduk di situ, duduk di atas Terhadap hunian. saja. Terus yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, waktunya sudah Mendorong selesai. pertumbuhan ekonomi. Yuk kembali ke tempat Mendorong duduk pertumbuhan masing-masing ya. Mendorong Silakan pertumbuhan kembali ke tempat duduk masing-masing. konsekuensi negatif
penurunan penghasilan. Oke, dari 5 kelompok ini silakan perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Kelompoknya siapa? Dan keuangan. Kelompoknya Devri. Ya, silakan, tidak apa-apa. Dan keuangan tambahan. Mikrofonnya tadi ada di sebelah mana ya? Ketidakpastian. Oke. Keren banget. Silakan kelompok yang lain bisa kembali ke tempat duduk semula. Oke. Oke, silakan kepada kelompok dari ketuanya siapa? Devri ya? Oke, silakan Devri untuk mempresentasikan dari jawabannya tersebut. Baik, berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami, dari 4 pertanyaan yang sudah dikerjakan, jawaban dari nomor 1 adalah kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara melalui pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara. Contohnya pajak, bea cukai, dan penerimaan non-pajak. Ya, selanjutnya Yang kedua. soal kedua. Yang kedua, pertanyaannya berita tersebut salah satu kebijakan itu masuk jenis kebijakan fiskal apa? Dari berita yang diberi oleh Pak Guru itu termasuk kebijakan fiskal sengaja atau terencana. Alasannya karena yang pertama perencanaan matang, yang kedua karena tujuannya spesifik, yang ketiga karena proses implementasinya yang jelas. Selanjutnya dari pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga yaitu uraikan poin-poin penting dari artikel ini. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. Yang kedua pemotongan gaji untuk iuran tapera. Yang ketiga kewajiban pendaftaran. 4 tanggal penyetoran. 5 reaksi Jokowi dan 6 manfaat jangka panjang. Oke, selanjutnya dari pertanyaan yang keempat. Yang nomor 4 yaitu konsekuensi apa sih yang harus diterima oleh masyarakat atas pemotongan gaji untuk program tapera ini? Ada 2 konsekuensi. Yang pertama konsekuensi positif. Yang pertama meningkatkan akses terhadap hunian. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan konsekuensi yang negatif yaitu yang pertama penurunan penghasilan. Yang kedua beban keuangan tambahan. Yang ketiga yaitu ketidakpastian manfaat. Sudah, Pak. Oke, nah dari berita tapera ini tadi masuk jenis apa di kelompok lain? Jenisnya? Jenisnya kebijakan fiskal yang Terencana. Berarti sama ya dengan jawaban kelompok Devri. Jadi betul jawabannya adalah kebijakan fiskal yang terencana. Karena sudah Bapak singgung tadi ya, sudah saya sebutkan bahwa sudah direncanakan pada tahun 2016. Oke, selanjutnya silakan bisa kembali ke tempat semula ya. Terima kasih Devri, kelompoknya Devri. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan pada pagi hari ini? Jangan menunjuk ya, silakan bagi yang mau angkat tangan. Ya, silakan. Baik, kalau menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu sangat menarik sekali saya Pak, bahwasanya kebijakan fiskal itu juga sangat penting juga, yaitu yang dimana dan sekali itu adalah strategi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah demi untuk menjaga pemasukan ataupun pengeluaran keuangan negara seperti itu. Dan terus juga ternyata tujuan kebijakan fiskal itu sangat positif sekali kan. Yang pertama yaitu meningkatkan PDB juga, kemudian meningkatkan serapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas
harga. Dan selain itu juga dari tadi yang dikerjakan LKPD-nya kita bisa mengetahui bahwasannya terdapat kasus yang tapera itu bisa pembelajaran untuk kedepannya seperti itu Pak. Oke, jadi betul sekali kesimpulan dari Mas Jun bahwa kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga pengeluaran dan pemasukan dari pemerintah tersebut. Oke, untuk minggu depan bertemu dengan Bapak lagi ya, tapi dengan materi yang berbeda. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya hari ini dan juga telah berpartisipasi aktif kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.